Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal awliya binuril ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala sahibir risalah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim salatan tu'arrifuna biha iyyah wa ala alihi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah, ikhwan billah yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar daripada segala kesulitan, ya. Dan Allah ganti dengan kemudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kitab manaqib yang dikarang oleh ulama-ulama Tijani, ya. Dan itu sangat banyak sekali. Di antaranya yang sering kita baca adalah kitab Faidur Rabbani. Faidur Rabbani ini adalah sebagian daripada kitab manaqib Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Yang tentunya penulis kitab manaqib itu beliau ini ya menuliskan informasi-informasi yang valid dari kitab-kitab terdahulu, ya. Dengan harapan menuju kepada kesempurnaan, ya, dalam menceritakan manaqib Syekhuna wa qudwatuna Sayyidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada kitab namanya Ghoyatul Amani. Ini juga menceritakan tentang manaqib Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Termasuk pada kesempatan ini kita akan sama-sama bacakan dengan salah satu kitab manaqib yang disusun oleh Sayyidina Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani Al-Misri radhiyallahu anhu. Di dalam kitab beliau yang namanya kitab An-Nur fi Thariqatit Tijaniyah di halaman 11, ya. Kitab An-Nur fi Thariqatit Tijaniyah di halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Samahatul Imam Sayyidi Salahuddin At-Tijani radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an adalah Sayyidi Abul Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Beliau adalah Sayyidi Abul Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu.
bin Sayyid bin Sayyidina Sayyidi Ahmad bin Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad bin Al-Sayyid Mukhtar bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Salim bin Sayyid Aid bin Sayyid Salim bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Ali bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abbas bin Sayyid Ishaq bin Sayyid Abdul Jabbar bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Idris bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwan bin Sayyid Abdul Muhsin bin Sayyid Abdul Bar bin Sayyid Muhammad Wajihuddin bin Sayyid Musa bin Sayyid Hamad bin Sayyid Dawud bin Sayyid Abu Ya'qub Al-Mansuri bin Sayyid Tarki bin Sayyid Kursalah bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Ali bin Sayyid Musa bin Sayyid Yunus bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Idris Al-Asghar bin Sayyid Idris Al-Akbar bin Sayyid Abdullah bin Al-Mahdi bin Sayyid Hasan Al-Musanna bin Sayyidina Hasan As-Sibti bin Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, ya, suaminya daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an, dan beliau adalah putri, ya, putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidah, sebagai penghulu para wanita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa asy-syariful asli. Wa huwa maka Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, beliau ini berasal dari keluarga syarif. Sahibul Fathil Akbari, beliau Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an adalah seseorang yang mendapatkan futuh akbar, ya. Wal maqamil afkhami, dan beliau adalah seorang wali yang mendapatkan makom yang agung di sisi Allah. Al-Qutbil Maktum, termasuk beliau adalah seorang wali kutub yang maktum, ya. Wal Imamil A'zam, dan beliau juga adalah seorang imam yang agung. Qila lahu, ya. Ada seseorang yang bertanya kepada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah, ayukdzabu alaika, apakah akan ada seseorang yang berbohong mengatasnamakan Tuan, mengatasnamakan Tuan, ya Syekh? Qala, maka Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu menjawab, na'am, idza sami'tum anni syai'an fazinuhu bimizani syar'i, fa in wafaqa fa'malu bihi wa in khalafa fatrukuhu. Iya, nanti di kemudian hari akan ada yang berbohong atas namaku, tetapi kalian jangan bersedih, ya. Kalau kalian mendengarkan satu perkara, ya, disambungkan, dinisbatkan kepadaku, kata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an,
maka fazinuhu timbanglah perkataan itu, timbanglah arahan itu ya, oleh kalian dengan neraca syara, Kalau perkara tersebut sesuai dengan syara, silahkan kalian untuk mengamalkan anjuran atau arahan itu. Tetapi wa in khalafa fatrukuhu. Kalau arahan itu bertabrakan dengan syariat, fatrukuhu, maka tinggalkanlah oleh kalian. Falaula itba'u syar'i ma wasala man wasala. Kalaulah seandainya tanpa mengikuti syariat yang suci, ya, syariat yang luhur, yang mulia, ma wasala man wasala, tidak akan sampai ya, kepada Allah orang yang mau wusul kepada Allah. Waman tarakal usula hurimal wusulu. Barang siapa yang meninggalkan usul, ya, meninggalkan asas, meninggalkan pedoman yang pokok, hurima maka diharamkan apa? Al-wusulu. Itu tidak mungkin ya, dijauhkan, diharamkan usul bagi orang yang tidak menjaga usul. Apa usul ini? Usul ini adalah diantaranya apa? Usul ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kita sering dengar hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kata Rasulullah, selalu berpegang teguh pada dua perkara tersebut, maka lang tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah ini ya. Bahwa alladzi lam yasum lahu al-awliya'a raihatan aslan. Maka orang tersebut adalah ya, orang yang tidak akan mencium, orang yang tidak akan mengenal tentang kewalian-kewalian, ya, jangankan sampai mencium pun, ya, dekat juga tidak. Li'annahum dakhalu wa kharaju min babil qudrah. Karena mereka ini, ya, para aulia ini masuk dan keluar dari pantu kudrah. Wa man dakhala min babil qudrati la yara man huwa fil makhda'i yadkhulu wa yakhruju min babi syirri. Maka barang siapa yang masuk di pintu kudrat, dia tidak tahu siapa yang ada di kamar. Dia masuk dan keluar pada pintu rahasia, pintu sir. Wa in kana radhiyallahu anhu qad jawwa al-ju'a. Walaupun Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu qad jawwa al-ju'a. Beliau sudah menahan, beliau sering menahan lapar. Ya. Wa atasal atsa, dan sering, ya,
daripada mengurangi minuman, sering haus. Wa nawwaman nauma, dan sering juga menjaga tidak tidur. Wa sahara sahra, dan beliau sering sahur tanpa tidur. Wa khawwafal khawfa, dan senantiasa walaupun Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, beliau sudah walau sering menganjurkan tentang pentingnya lapar, sering menganjurkan tentang pentingnya haus, kemudian sering menyampaikan bahwa jangan banyak tidur, menganjurkan harus banyak sahur, menjaga malam. Wa khawafal khawfa, dan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menakut-nakuti, sehingga seseorang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali anna tariqatahu hiya at-tafwidu ma'at-tabari minal hauli wal quwwati. Tetapi walaupun itu semua yang tadi, lapar, haus, dijalani oleh Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, tapi corak yang asli dalam thariqah Tijani adalah senantiasa tafwid, menyerahkan diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria thariqah Tijani ini adalah ma'atabari, mengajarkan supaya berlepas tangan, berlepas daripada kekuatan sendiri, punya power sendiri, gitu kan? Ini ditiadakan. Wa tajridi tauhidi, dan memurnikan tauhid, gitu. Wa tauhidi tafridi ma'al hadrat, dan serta mentauhidkan dengan tauhid yang sempurna kepada hadrah. Fi mauqifil ubudiyah, dalam ranah ubudiyah. Li sirrin khasin, karena satu rahasia yang khusus, mustamidun min lahdi kamalir rububiyah, yang mereka ambil daripada pandangan kesempurnaan rububiyah, la bisain, bukan karena hiji perkara. Kanat tariqatuhu, terbukti thariqahnya Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, itu at-tauhida wasfan, bertauhid dalam sifat, wa hukman, dan bertauhid dalam hukum, wa halan, dan bertauhid dalam tingkah, perilaku. Tahqiqan li syar'i, maka senantiasa Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, beliau berpegang teguh sekali kepada syariat, zahiran wa batinan, baik zahir ataupun batinnya, biqalbin farigin, dengan hati yang kosong, daripada memikirkan orang lain. Kosong. 1 juta, wa kaunin ghaibin, dan wa kaunin ghaibin, dan dengan keadaan yang gaib, tidak tahu, kan? Wa musyahadati rabbin khasin, dan dengan musyahadah Rabb yang khusus.
Bisarirotin dengan sarirah, dengan sarirah, dengan pikir yang matang, kan gitu kan. La tujadibuha asyukuku, yang tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan. Wasirrun la tunazi'uhu al-abyaru, dan rahasia yang tidak bisa dihilangkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa radhiyallahu an, maka Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an adalah dzul lisanaini wal bayanaini. Beliau adalah pemilik dua lisan dan dua penjelasan. Kan? Wa sahibul burhanaini wasultanaini, dan Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu adalah sahibul burhanin wasultanin. Beliaulah istilahnya yang mempunyai burhan, dalil-dalil, wasultanin dan sultanan ini, dan dua kekuasaan. Ya, artinya kalau dua kekuasaan jodoh dan manusia, atau jodoh kampung ini itu dengan aras dan sebagainya. Wadis sirajaini wal manhajaini, beliau adalah pemilik dua lampu dan pemilik dua manhaj. Wa imamul fariqaini wa tariqaini, dan beliau adalah imam dua, imam yang kedua daripada bagian, dan imam daripada dua jalan. Lahu fi kulli ardin khailun la tusbaku. Kepunyaannya Syekh Ahmad At-Tijani ini ada, setiap bumi ini ada khailun. Khailun kuda atau murid mungkin, la tusbaku, yang tidak bisa tidak bisa disusul, terdepan gitu kan. Wa fi kulli jaishin sultanun la yukhalaqu, dan di setiap tentara, setiap pasukan ada raja yang tidak boleh dilanggar keputusannya. Wa fi kulli mansibin khalifatun la yu'zam, dan di setiap martabat kalian, khalifatun ada khalifahnya, la yu'jalu, yang tidak bisa dihilangkan. Ma rafa'a al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam qadaman, tidaklah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengangkat kakinya, kecuali bekas kaki yang diangkatnya itu, bekas kaki yang tadi itu, ketika dia pindah tempat dan sebagainya, itu kan. Jadi ini kan bahasa kiasan, kapan saja gitu kan, kapan saja, di mana saja, misalkan dalam sejarah rohani, Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an menginjakkan mengangkat kakinya, maka bekas kaki yang dekat itu diikuti oleh Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Illa ayyakuna qadaman min aqdamin nubuwati fa innahu la sabila ayyana lahu
ayyana lahu ghairu nabiyyin. Nah di sini ya, Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an adalah mengikuti setiap langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Wa alam, ketahuilah, anna lil insi masyayikhun. Sesungguhnya untuk manusia ini ada masyayikhun, guru-guru. Jadi setiap untuk manusia ini ada satu guru. Tinggal mencari. Ya, ada berapa guru maksudnya? Anna lil insani masyayikhun. Sesungguhnya untuk satu manusia ini, ya, mereka ini punya masyayikh. Walil jinni masyayikh. Jin juga ada guru-guru. Walil malaikati masyayikhun, dan juga untuk setiap malaikat ada guru, ada masyayikh. Wa amma sayyidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an wa syaikhul kulli. Maka Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan bahwa Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu adalah Syaikhul kulli, ya, guru dari semuanya. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, misalkan hewan-hewan dan sebagainya ada gurunya misalkan. Maka guru semuanya adalah Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, kan. Malakahullahu ta'ala al-ardha. Samping itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan kepemilikan alam ini kepada Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, kan? Maka Allah menguasakan atasnya, atas Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, ya, bagian dunia bagian timur, ya, kemudian ujungnya dunia bagian barat, ya. Kemudian Allah menetapkan juga, ya, kefakiran, ya. Barroha wa bahriha, ya. Adapun itu daratan ataupun lautan. Sahlaha wa jabalaha, ya. Yang mudah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, ya, pemenuhan hak yang mutlak, ya, kepada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga juga, gitu kan, insyaallah. Areal sebelah timur, ya, dan juga area sebelah barat. Maka di sini harus, ulama katakan, harus mencari, gitu. Ya, di mana, gitu. Kemudian Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana keadaan bumi ini, lautannya, daratannya, kan gitu kan, lembahnya, gunungnya, kan gitu.
kemudian manusianya ataupun jinnya, ya. Nah, tasrifan wa tamkinan, ya. Ternyata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, ya, beliau sudah diberikan kekhususan yang tentunya mengantarkan beliau menjadi seorang sufi yang besar, ya. Yuntikuhullahu, ya, yuntikuhullahu fayantiku, yu'tihillahu fayafraku, ya'muruhu fayaf'alu, annasu indahu kal qawarir bawatinuhum kadawahirihim. Itu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadikan sesuatu, mengadakan sesuatu, mengatur segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Untuk kesempatan sekarang, ya, manakib daripada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, ya, di dalam kitab An-Nur fi Thariqatit Tijaniyah, ya, di halaman, ya, di halaman ini, ya, 14, ya, di halaman 14. Oleh ikhwan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin segini saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu cukupkan sekian, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.